나는 잘할 수 있다. 보통 수영장 가는 날인데? 와요. 아마 구경하고 싶었던 애 듣는데 못하는 소리가 없어. 야. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul Maraton. Bagaimana jadinya seorang ibu rumah tangga biasa menjadikan sang anak yang autis menjadi pelari maraton autis yang menginspirasi. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita lengkap film Maraton. Anak pengidap autis bernama Cowon ini terlihat bersama ibunya di dalam bus saat itu. Cowon diketahui mengalami hari-hari berat dengan kekurangannya. Ia sulit berkomunikasi dan mengungkapkan ekspresi kesedihan atau kebahagiaannya. Ayah Cowon bahkan meninggalkan keluarga mereka di saat kesulitan ekonomi. Cowon sebenarnya sempat dibawa ke ahli psikolog, namun belum ada perkembangan signifikan. Ibu Cowon sempat frustasi dengan kekurangan Cowon ini. Sampai di sebuah kebun binatang, ibu Cowon sengaja melepaskan tangan Cowon sehingga anaknya itu hilang. Ia menemukan anak itu lagi di depan kandang zebra. Setelah menemukannya karena menyesal, ibu Cowon berjanji tak akan meninggalkannya lagi. Cowon ini menyukai zebra. Ia juga menyukai cemilan Chocopi. Hari demi hari dilewati. Cowon diajari ibunya mengenal dunia. Di masa depan ketika Cowon sudah mulai dewasa, Cowon diarahkan ibunya untuk mengikuti lari maraton 10 km. Hebatnya lagi, Cowon mendapat juara 3 di ajang tersebut. Ibunya juga selalu mengajari Cowon hal baik. Sampai Cowon dengan polos membungkuk di depan adiknya bernama Adi. Di rumahnya, Cowon selalu menonton acara tentang zebra. Ia juga mendapat perhatian lebih dibandingkan adiknya. Ia cukup membuat adiknya sedikit cemburu. Suatu hari, Cowon mendapat masalah karena memegang tas kulit warna zebra milik seorang wanita. Ia jadi dibawa ke kantor polisi. Ibunya kemudian datang meminta maaf. Namun wanita tersebut dengan kejam menyuruh Cowon agar dibawa ke rumah sakit jiwa saja. Ibu Cowon tentu tak terima. Sampai ia mendatangi lagi wanita itu mengatakan bahwa Cowon lebih pintar darinya. Setelahnya, Cowon bersama ibunya ke supermarket. Di sana, Cowon mengambil sendiri daftar belanjaan mereka. Ini adalah bukti kecerdasan Cowon. Sepulang dari sana, ibu Cowon menemui guru renang Cowon. Ia mengatakan keinginannya agar Cowon mengikuti ajang lari maraton yang lebih tinggi. Mungkin ini terlihat seperti paksaan ibunya agar Cowon dapat membuat pencapaian seperti anak lain. Guru Cowon kemudian menyarankan agar Cowon mengikuti ajang maraton 42 km nantinya. Pagi-pagi buta karena Cowon belum ada pelatih, ibunya melatih Cowon sendiri untuk persiapan ajang maraton 42 km itu. Cowon sangat semangat menjalani latihan tersebut. Esok harinya mantan juara maraton bernama Jungwook dihukum untuk melayani jam layanan masyarakat sebagai guru olahraga di sekolah khusus Cowon. Ibu Cowon mendatangi Jungwook untuk memintanya melatih Cowon. Tapi Jungwook yang kini mulai tua dan pemabuk merasa sangat malas untuk menjadi pelatih. Ketika Jungwook pulang ke apartemennya, ibu Cowon kembali mendatanginya bersama Cowon. Mereka merapikan ruangan Jungwook sebagai cara membujuknya untuk melatih. Jungwook akhirnya setuju setelah mendengar hukumannya akan dipotong jika melatih Cowon. Singkatnya, Jungwook melatih Cowon meski dengan malas-malasan. Di awal latihan, Jungwook menggunakan kata-kata kotor ketika memerintah Cowon. Sepulangnya dari sana, Cowon mengulangi kata-kata Jungwook. Hal itu tentu membuat ibunya marah. Keesokan harinya, ibu Cowon datang ketika Cowon sedang latihan. Jungwook berkata, ia pesimis Cowon bisa melakukan maraton. Ia merasa Cowon hanya dipaksa ibunya itu. Cowon juga bisa meninggal karena kelelahan. Karena merasa Jungwook benar, ibunya Cowon tak menyanggahnya. Ia hanya meminta Jungwook tak berkata kasar ketika melatih, karena Cowon meniru perkataannya itu. Di perjalanan pulang, ibu Cowon merenungi perkataan Jungwook, bagaimana ia selama ini hanya memaksakan semua keinginannya kepada Cowon. Meskipun kini Cowon senang dalam berlari. Esoknya, Cowon latihan lagi bersama Jungwook.
Cowon tampak tak membaginya air minum. Ia juga makan buah plum sendiri. Jungkook jadinya harus memesan makanan sendiri. Sebenarnya bukan nggak mau dibagi. Cowon hanya tak terbiasa berbagi makanan dengan orang lain. Hari selanjutnya, Jungkook memakan buah plum. Cowon diam-diam. Setelah kejadian itu, lucunya Cowon membawa tasnya ketika berlari karena takut buahnya dicuri. Ketika hujan, Cowon berkata kepada Jungkook bahwa ia menyukai zebra. Jungkook kagum mendengar kecerdasan Cowon dengan hafalannya tentang siaran zebra. Ia mengetes Cowon soal matematika, tapi Cowon tak mengabaikannya. Selesai latihan, Cowon makan siang. Di sana guru Cowon berkata bahwa Cowon senang diajari olehnya. Namun Jungkook menyanggahnya karena Cowon berkata bahkan tak mau berbagi makanan dengannya. Guru itu kemudian berkata bahwa Cowon memang diajarkan tak berbagi atau menerima makanan sembarangan. Besoknya sebelum latihan, Jungkook malah mengajak Cowon ke sauna agar antara mereka tak terlalu kaku. Setelah lama di sana, Jungkook menyuruh Cowon ke lapangan duluan. Ia menyuruh Cowon lari 100 putaran lapangan sembari menunggunya. Di sauna, Jungkook malah tertidur. Ia jadi telat menyusul Cowon. Ketika ke lapangan, ia melihat anak itu benar-benar berlari 10 putaran, meskipun telah Cowon tak mengatakan kelelahannya. Setelah itu, Cowon bertanya kepada guru Cowon tentangnya. Guru Cowon berkata bagaimana parahnya kondisi anak itu dulunya, sehingga ia pernah menggigit tangannya. Tapi sekarang ia jauh lebih baik. Bisa jadi ini karena motivasi dari ibunya selama ini. Hari pendaftaran maraton 42 km pun tiba. Cowon mengisi formulir pendaftarannya. Ketika Cowon melakukan gladi resik, Jungkook mengajarinya agar tidak lari terlalu kencang di awal untuk menghemat tenaganya. Tak sampai finish, mereka berdua beristirahat karena sama-sama kelelahan. Kali itu Cowon berbagi minumannya. Setelahnya Jungkook mengajak Cowon menonton pacuan kuda. Lalu ia mengajarinya minum alkohol sebagai cara mengakrabkan diri. Ketika sudah pulang ke rumah, di depan ibu dan adiknya, Cowon menenggak air putih seolah sedang minum alkohol. Ketika ibu Cowon bertemu dengan Jungkook, ia mengatakan kekesalannya. Bagaimana Jungkook telah mengajari anaknya minum alkohol. Jungkook jadi malas membahas bagaimana ibu Cowon terlalu mengatur Cowon, sehingga Cowon tak memiliki kebebasan apakah ia ingin berlari atau tidak. Jungkook lalu meninggalkannya dan tak ingin melatih Cowon lagi. Ketika kembali ke rumah, ibu Cowon memegangi perutnya seperti mengalami sakit serius. Beberapa lama kemudian, ibu mendatangi guru Cowon. Guru Cowon itu berkata agar Cowon jangan terlalu dipaksa untuk berlari karena fisiknya berbeda dengan anak yang lain. Di tempat lain, Cowon pergi bersama ayah dan adiknya menonton baseball. Ketika itu ayahnya mengajak adik Cowon tinggal bersamanya, tetapi dia mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, ajang lari maraton 42 km pun dilakukan. Cowon hanya ditemani ibunya. Kala itu Cowon tak menyelesaikan lari sampai garis akhir. Sebenarnya panitia memberikan medali untuk tiap peserta, tapi ibu Cowon tak memberikannya sebagai cara agar Cowon punya motivasi untuk menyelesaikan larinya di ajang maraton tersebut. Malam harinya, ibu Cowon mendatangi adik Cowon karena anaknya itu menendang spion mobil seorang pengendara. Di jalan pulang, ibunya terus memarahi adik Cowon sampai adik Cowon mengeluarkan kata-kata bahwa ibunya selama ini hanya peduli kepada kakaknya dibandingkan dirinya. Dia sebenarnya kasihan kepada Cowon karena Cowon hanya mengikuti perintah ibunya tanpa punya hak untuk berkata ingin atau tidak. Setelah itu, ibu Cowon lagi-lagi merenung bahwa selama ini ia selalu memaksakan keinginannya untuk Cowon termasuk lari. Karena hal itu tentu berbahaya bagi keselamatan Cowon, karena ketahanan fisiknya berbeda dengan anak lain. Setelah berpikir matang, ibunya Cowon kini tak mengizinkan anaknya itu untuk berlari lagi. Hari-hari pun berlalu. Di suatu malam di stasiun kereta, ibu Cowon meninggalkan Cowon sebentar untuk ke apotik stasiun membeli obatnya. Namun ketika ibunya kembali, Cowon sudah tak ada di tempat. Cowon ternyata berjalan di dekat kereta. Di sana ia melihat celana wanita warna kulit zebra. Tanpa maksud melecehkan, ia memegangi bokong wanita tersebut. Hal itu tentu membuat pacar si wanita marah lalu memukuli Cowon. Ibunya Cowon melihat hal itu dan membawa Cowon dari sana. Ketika ibunya bertanya kenapa Cowon pergi dari tempat semula, Cowon mengingat bagaimana ibunya sengaja meninggalkannya dulu di kebun binatang. Ibu Cowon sedih karena Cowon masih mengingat hal tersebut. Ia takut Cowon merasa dibuang olehnya. Tak lama, sakit perut ibu Cowon kambuh. Di rumah sakit, ibunya diketahui mempunyai masalah serius pada ususnya. Cowon hanya bisa menatap ibunya dari luar kamar pasien. Cowon berlari keluar mengekspresikan kesedihannya melihat ibunya berbaring sakit di rumah sakit.
Setelah agak baikan, ibu Chowon berkata kepada suaminya bahwa selama ini ia egois dengan memaksa Chowon seperti keinginannya. Ia sempat ingin membuang Chowon karena merasa lelah merawat anak itu. Selama ini Chowon tak berani melawan perkataannya karena takut dibuang seperti waktu di kebun binatang. Keesokan harinya, Jungkook mendatangi ibu Chowon untuk mengajak Chowon ikut ajang maraton Chuncheon dengan jarak lebih 40 km. Tapi ibu Chowon berkata bahwa lari hanyalah keinginannya untuk Chowon, bukan keinginan anak itu sendiri. Ia kini tak ingin lagi memaksakan Chowon. Setelah tak lagi latihan lari, Chowon merasa hidupnya kurang motivasi. Ia melihat sepatu baru dari Jungkook seperti ingin berlari dengan sepatu itu. Bahkan ketika bekerja di pabrik, Chowon berdiri di depan kipas membayangkan dirinya sedang berlari. Malam harinya, adik Chowon melihat amplop undangan untuk Chowon di ajang maraton Chuncheon. Namun adiknya seperti tak menyetujuinya. Besokan harinya, di hari maraton Chuncheon dilaksanakan, Jungkook ditemui ibu dan adik Chowon. Karena Chowon yang diketahui telah pergi. Siapa sangka Chowon kini sedang dalam perjalanan ke lokasi maraton. Singkatnya, ketika sampai di lokasi tersebut, Jungkook bersama ibu dan adik Chowon mencari Chowon untuk membawanya pergi. Ketika sudah bertemu, ibu Chowon memarahinya. Kenapa ia masih ikut maraton? Padahal tidak dipaksa lagi. Diketahui Chowon tetap ingin maraton karena keinginannya sendiri. Meski disuruh pulang, Chowon tetap mengikuti maraton tersebut. Beberapa lama start pun dimulai. Jungkook menyusul Chowon lalu menyuruhnya berlari pelan untuk menghemat tenaganya, agar nantinya Chowon bisa menyelesaikan lari sampai garis akhir. Beberapa kilo ia telah lalui. Chowon berusaha menjaga ritme langkah kakinya. Ketika telah lebih dari setengah jarak total maraton tersebut, Chowon pun terduduk karena merasa sangat begitu lelah. Seorang pelari memberikannya chocopai untuk menambah energinya. Chowon lalu mencoba menguatkan dirinya dengan memakan kesukaannya itu. Chowon lalu terus berlari sampai hujan datang dan membuat dirinya makin semangat berlari. Hingga akhirnya Chowon sampai juga ke garis akhir. Ibu juga adik Chowon bangga kepadanya. Bagaimana tidak, Chowon sampai ke garis finish dengan semangat pantang menyerahnya. Di akhir cerita, ketika melakukan sesi pemotretan, Chowon tersenyum melihat ke arah kamera. Dengan begitu cerita pun selesai. Film Korea Maraton diangkat dari kisah nyata seorang pelari maraton autis bernama Bae Yongjin. Film ini dibintangi oleh Choi Sung-woo dan Kim Mi-suk. Maraton sendiri meraih banyak sekali penghargaan di tahun 2005. Maraton adalah film Korea Selatan bergenre olahraga yang dirilis pada tahun 2005. Maraton adalah jalan cerita yang menyentuh hati sekaligus meningkatkan mood penonton. Sang sutradara Jung Yoon Choi memberikan pesan positif terhadap perjuangan Chowon. Ia juga menjaga agar penonton tak larut dalam drama dan memberikan sentuhan komedi di film ini. Ini mengenai perjuangan anak autis dalam menekuni hobi berlarinya, juga perjuangan seorang ibu dalam mendukung perkembangan anak dengan sungguh-sungguh. Film ini membuat kita belajar bagaimana kuatnya perjuangan anak autis seperti Bae Yongjin di kisah aslinya di tengah kekurangannya. Ia tetap bisa membuat pencapaian seperti anak normal lainnya. Secara keseluruhan, maraton sangat direkomendasikan untuk ditonton bersama keluarga guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat update dari film kami selanjutnya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.